Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sinekrip, balik lagi sama gue Inka. Jadi kali ini agak sedikit beda karena gue akan nge-review film horor, tapi bukan horor sembarang horor, tepatnya film dokumenter ya, yang lagi top 3 nih di Netflix Indonesia. Judulnya adalah The Devil on Trial. Jadi teman-teman yang suka banget sama franchise Conjuring dan udah nonton film ketiganya Conjuring, yaitu The Devil Made Me Do It, pasti familiar banget sama kisah ini gitu ya, kisah di film dokumenter ini, karena memang mengangkat kisah nyata dari peristiwa tersebut. Ceritanya yaitu mengisahkan keluarga Glatzel sekitar tahun 1980-an di Connecticut, Amerika. Jadi si anak mereka yang paling bungsu itu, yang namanya David itu, ketika mereka bersama-sama pindah ke rumah baru tuh ngalamin gangguan-gangguan lah ya gitu kan ya. Ya intinya si David ini akhirnya kerasukan dengan yang sangat mengerikan. Lalu yang lebih hebohnya lagi adalah konon katanya si iblis yang merasuki si David itu berpindah gitu ya, mediumnya dari si David itu ke pacar kakaknya yang namanya si Arnie Johnson. Nah, pada akhirnya 5 bulan kemudian si Arnie Johnson itu melakukan sebuah pembunuhan gitu. Dalam sejarah Amerika pertama kalinya di persidangan, si terdakwa tersebut mengakui bahwa yang melakukannya bukan saya, tetapi iblis. Iblis yang menyuruh saya melakukannya. Dan akhirnya gegerlah berita tersebut, hingga akhirnya dibikin buku ya, The Devil on Connecticut, dan akhirnya dijadilah Conjuring 3. Jadi di dokumenter ini selain isinya tuh kayak wawancara para saksi gitu ya, para keluarga Glatzel ini, itu yang paling seru adalah ternyata terungkap suatu konspirasi. Peristiwa ini adalah semuanya rekayasa alias penipuan. Sebelum gue masuk ke review pros dan cons dari film dokumenter ini, saran gue nih ya, bagi teman-teman yang belum nonton filmnya, coba nonton dulu deh Devil on Trial, karena kedepannya gue bakal banyak spoiler nih, karena gue akan membedah salah satu kayak teori-teorinya gitu lah ya, teori konspirasinya. Jadi kayak mendingan nonton dulu ya, biar bisa diskusi bareng. Tapi kalau kalian nggak masalah kena spoiler, tidak apa-apa, lanjutkan aja video ini. Yang gue suka dari film dokumenter ini itu menarik sih menurut gue gitu, dan juga eksekusinya bagus. Terus 1 jam 11 menit itu terasa padat banget dan gak berasa. Banyak juga nampilin footage kayak misalnya foto-foto asli keluarganya si David ini, terus juga rekaman suara asli ya pada saat kerasukan dan juga peristiwa exorcism itu. Sama juga ada cuplikan wawancara si Ed dan Lorraine Warren pas lagi di TV gitu ya, saat mereka tuh lagi booming-boomingnya saat itu. Terus kan ada beberapa kayak reka adegan gitu kan, diperankan oleh para aktor, tapi pakai suara asli dari rekaman yang jadul gitu. Jadi kayak berasa lebih real gitu. Jadi kan ada foto-foto jadul ya, foto-foto keluarga si David ini juga pas lagi exorcism segala macamnya, itu ditampilkannya di film dokumenter ini itu kayak lebih berdimensi. Jadi kayak ada efek-efek yang membuat si fotonya tuh lebih hidup gitu. Dan di film ini tuh ngungkapin bahwa si keluarga Glatzel ini ternyata tidak sekompak yang kita lihat di film gitu. Ternyata mereka tuh kayak terbagi dua bahkan gitu, yang keluarga yang tim ibunya gitu ya, sama tim bapaknya. Bapaknya adalah yang ngikutin tuh si kakak yang kedua tuh, yang namanya si Carl itu, gimana ternyata mereka sesama saudara tuh saling menggibahi satu sama lain gitu ya. Kalau untuk kekurangan dari film dokumenter ini menurut gue, jadi si Davidnya kerasukan segala macam, kita digiring opininya tuh ya benar gitu. Baru sepertiga terakhir akhirnya terungkap gitu kan ya, kesaksian si Carl gitu ya, kakaknya si David, salah satu kakak David, dia bilang itu semua adalah rekayasa dan segala macamnya dengan bukti-buktinya itu baru sepertiga akhir gitu. Jadi kalau mau berimbang sih mungkin akan lebih pas kalau misalnya setengah durasi, nah setengah lagi baru yang versi kontranya. Terus sayangnya juga saksi yang mengatakan bahwa peristiwa itu semua adalah rekayasa itu cuma 1 orang, yaitu si Carl itu gitu. Jadi andaikan ada yang mereka nemuin lagi saksi lain yang menguatkan tuduhan si Carl ini bahwa peristiwa itu semua adalah rekayasa, mungkin akan lebih kuat gitu. Mungkin tetangga rumahnya mereka, jadi dari sudut pandang di luar keluarga mereka, mungkin ngelihat keseharian keluarga itu, apakah mereka tuh keluarga harmonis kah, atau misalnya keluarga yang emang bermasalah atau gimana, itu nggak ada gitu. Bahkan di sini kan ada kesaksian Arnie ya, sayangnya adik-adiknya Arnie itu, mereka tuh mengakui bahwa mereka melihat kakaknya itu ngenusuk si Alan Bono itu. Nah sayangnya juga adik-adiknya itu juga nggak ditampilin di dalam dokumenter ini. Setahu gua gitu ya, jadi cerita aslinya itu ya, si David itu benar-benar menderita banget ya gara-gara kerasukan ini. Jadi di dokumenter ini cuma ceritain dia intinya kerasukan iblis, titik, gak ceritain berapa iblis. Tapi ternyata setahu gue tuh ada 42 iblis yang merasuk, itu tidak diceritakan. Nah sekarang
gue mau ngomentarin ya, ini mungkin Anabel gue, teori-teori gue dari kesaksian si Carl ini, mana yang kira-kira menurut gue masuk akal, mana yang bisa dibilang kayak dia ngarang deh. Si Carl ini kayaknya mungkin orang yang sakit hati aja sama keluarganya, mungkin karena nggak dapet jatah, atau misalnya dia itu pansos atau apa gitu ya. Yang pertama adalah dia kan bilang kalau sebelum peristiwa eksorsis itu si Ed sama Lauren tuh datang ke rumahnya ngarahin, nge-briefing seolah-olah nge-briefing si David, lo gimana kalau misal orang lo yang hal yang bukan lo banget apa, oh gue teriak, gue ini. Nah, jadi seolah kan dia ngerasa si Outlander itu nge-briefing mereka kan. Dan akhirnya terjadilah pas lagi malam si David mulai kumat kerasukan segala macam, si keluarganya itu cuman kayak lebih kayak demi hashtag, demi konten, ngerti kan lo, kayak malah sibuk dokumentasiin, foto-fotoin, ngerekam. Ya gimana sih sebagai seorang keluarga, lu bukan nyelamatin malah kebanyakan foto-foto misalnya gitu. Meskipun gue tahu sih, setahu gue mereka tuh emang lagi ngumpulin banyak bukti kan, supaya si gereja itu mengizinkan keluarga tersebut tuh melakukan eksorsis gitu kali ya. Terus kan si Carl ini juga ngungkapin ya dari diary ibunya kalau selama ini si ibunya ini diam-diam masukin obat tidur ke makanan keluarganya gitu. Dan itu berefek banget pada si David, yang menurutnya efek samping dari obat itu adalah bisa bikin kegemukan, bisa bikin halusinasi. Nah, gue sempet kaget sih, gue awal kayak gitu sempet kayak, oh jangan-jangan bener nih ibunya yang tokoh dalang semuanya itu ibunya gitu. Cuman anehnya kalau misalnya dia bilang semuanya dikasih obat tidur, kenapa itu cuman impact kepada David? Kenapa dia nggak cerita kalau gue selama ini gue pantesan tidur gue misalnya gue nyenyak, gampang ngantuk atau apa gitu. Jadi dia nggak ceritain efek samping di keluarganya yang lain gitu, ya nggak sih? Terus juga kan terungkap di sini. Jadi kalau menurut Carl itu Arnie Johnson itu ngebunuh ya bukan karena kerasukan, emang karena dia tuh cemburu sama si Alan Bono, yang mana Alan Bono ini adalah kalau nggak salah mantannya si kakaknya si Debbie itu kan. Kok bisa pas banget ya yang dibunuh itu si Alan Bono gitu? Kenapa nggak yang lain gitu kan? Apakah mungkin maksud gue tuh kayak ada kemungkinan juga sih jangan-jangan selama ini tuh si Arnie Johnson itu emang ya dia bunuh ya bukan karena kerasukan, emang karena dia dendam aja, cuma dia pakai alibi gara-gara si David yang pernah kerasukan, seolah-olah si iblis itu merasuki dia gitu ya. Wallahu a'lam ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan dari dokumenter ini ya. Jadi kalian tuh kalau misalnya disuruh milih nih, kalian itu lebih tim yang mana nih? Percaya kalau ini semua memang betul gitu ya, kesurupan dan ada iblis, atau kalian tim yang Carl nih yang nggak percaya bahwa sebenarnya itu adalah rekayasa, ini adalah akal-akalan Ed dan Lauren biar mereka tuh bisa cuan segala macam gitu ya. Kalau gue agak 50-50. Jadi gue satu sisi gue meyakini memang yang namanya dalam ajaran agama gue juga gitu ya, yang namanya goib tuh ada, yang namanya lebih tepatnya jin sih ya. Kalau misalnya kayak gitu lebih ya jin yang baik dan jin yang jahat itu, karena kebetulan suami gue tuh juga pernah beberapa kali gitu ya ngebantuin orang kesurupan gitu ya, yang semacam ngerukiah kayak gitu ya. Itu beneran ada. Memang satu sisi juga gue pernah denger lah gosip-gosip tentang si Ed dan Lauren Warren ini, kalau mereka tuh gosipnya mereka penipu, apalah demi duit, demi cuan. Ya mungkin basicnya memang awalnya tulus, cuman kan ya namanya manusia ya pasti ya pengen namanya untung, pengen dapet cuan. Makanya akhirnya diungkapin di film ini gitu ya, kalau mereka tuh ya dapetnya cuma sedikit ya dibanding pendapatan si Ed dan Lauren dari kasus peristiwa keluarga ini gitu. Untuk skor untuk film dokumenter ini gue kasih nilai 7/10 ya. Overall gue suka sih, menarik banget gitu, nggak berasa nontonnya. Tapi ya andaikan misalnya mereka dapetin narasumber lain yang menguatkan si Carl bahwa ini semua dari rekayasa, mungkin akan lebih seru dan lebih debatable. Gimana teman-teman yang udah nonton dokumenter ini, kalian tetap percaya gitu kan ya akan peristiwa goib ini? Apakah kalian kayak merasa semuanya adalah konspirasi semata? Kita diskusi di kolom komentar ya. Dan juga teman-teman yang jadi penonton setia Cinecrip, jangan lupa kalian sekarang tuh bisa ada juga yang namanya join member Cinecrip ya. Nah kayak gini nih, keuntungannya banyak banget. Salah satunya kalian bisa nama kalian terpampang nyata di video Cinecrip. Terus juga banyak keuntungan lainnya. Kalau ada level-levelnya gitu ya, bisa request itu kan ya. Oh request film lama boleh gitu, hostnya siapa, atau bisa nonton bareng sama host, bahkan nge-review bareng juga bisa kalau nggak salah ya. Silahkan join aja. Oke, makasih banget udah nonton. Jangan lupa dukungannya untuk like, share, dan subscribe channel Cinecrip. See you on the next video. Bye-bye. Wassalam.